Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Selalu kita bersyukur karena barangkali pada kesempatan kali ini masih ada saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang belum dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dikarenakan sakit atau dalam kesibukan lainnya, sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat adalah salah satu nikmat yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada berbagai macam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dari hari Jumat itu sendiri. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Karena pada hari ini Adam diciptakan. Hari ini pula Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya. Dan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat-umat sebelum kita tidak mengetahui keutamaan dari hari Jumat. Orang-orang Yahudi menjadikan hari raya pekanan pada hari Sabtu. Sedangkan orang-orang Nasrani merayakan hari pekanannya pada hari Minggu atau Ahad. Kemudian Allah menunjuki kita untuk memilih hari Jumat sebagai hari raya kita. Dan pada hari Jumat ini ada banyak sekali perbuatan baik ataupun sunnah-sunnah yang dapat kita lakukan. Di antaranya memperbanyak zikir dan mengingat Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian mandi, kemudian memakai pakaian terbaik, bersegera berangkat ke masjid, memperbanyak salawat Nabi, membaca surat Al-Kahfi, serta melakukan salat-salat sunnah di hari Jumat. Kita akan membahas satu demi satu. Terkait salawat, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, karena bacaan salawatmu pasti disampaikan kepadaku. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bersalawat ini bukan sesuatu yang sulit. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bahkan diteruskan sampai innaka hamidun majid, itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi mungkin kita belum tahu, atau kita terlampau sibuk sehingga kita tidak sempat. Maka perkenankan saya untuk mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk memperbanyak amalan salawat, untuk memperbanyak salawat, khususnya di hari Jumat dan khususnya di bulan Ramadan ini. Kemudian tadi juga disebutkan mengenai berwudu. Apa keutamaan dari berwudu? Barang siapa yang berwudu lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian dia datang untuk melaksanakan sholat Jumat,
kemudian dia mendengar dan memperhatikan khutbah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah keutamaan dari berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah mandi. Lagi-lagi simpel. Mandi itu suatu perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat kepada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ganjaran yang diberikan kepada orang yang berniat untuk membersihkan diri dengan mandi dan berangkat menuju sholat Jumat. Kemudian amalan yang lain yaitu membaca surat Al-Kahfi. Dari hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Juga kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Awal-awalnya pun tidak mengapa. Kalau sampai habis satu surat lebih baik lagi. Tujuannya adalah agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, dari huru hara yang akan dibuat Dajjal di kemudian hari kelak. Kemudian dalam hadis lainnya disebutkan bahwa waktu siang hari adalah waktu bagi seorang muslim untuk memohon kepada Allah. Karena pada suatu waktu di hari Jumat, ada suatu waktu ketika Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Jadi di hari Jumat ini, marilah kita memperbanyak doa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita, khususnya setelah asar di akhir-akhirnya. Jadi apalagi ini di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah ganjarannya berlipat ganda. Doa-doa kita kemungkinan besar lebih diterima daripada di hari biasanya. Namun bukan berarti ketika Allah belum mendengarkan doa kita maka kita berputus asa. Karena Allah sejatinya lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan adalah yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Jika kita mendapatkan cobaan, maka kita bersabar. Kita perbanyak ikhtiar, kita bertawakal. Jika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, maka kita bersyukur. Semoga Allah akan menambah nikmat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qala hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian
dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ketika hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat orang yang pertama kali datang, lalu orang berikutnya, dan berikutnya lagi, sampai apabila imam telah duduk di mimbarnya, mereka pun melihat catatan-catatan tersebut. Lantas mereka pun datang dan ikut mendengarkan khutbah. Ada keutamaan besar bagi siapa-siapa yang datang lebih awal di sholat Jumat. Pahalanya adalah sama dengan berkurban. Yang pertama sangat besar, semisal berkurban unta. Dan kemudian yang paling akhir sebelum imam naik ke atas mimbar, khotib naik ke atas mimbar, maka yang paling akhir itu mendapatkan kurban, ibaratnya telur. Kira-kira seperti itu, diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Di hari Jumat ini kita juga dihimbau untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Karena barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari hari yang lain. Dan barang siapa berbuat kejelekan, maka juga demikian. Jadi setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan di hari Jumat, maka akan mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat. Dan ketika kita berbuat keburukan pula di hari Jumat, maka keburukan itu pun akan diganjar dengan keburukan yang dicatat sebagai keburukan yang berkali-kali lipat daripada hari-hari biasanya. Terkait dengan hadis ini, para ulama-ulama, para salafus saleh, mereka memperbanyak amal perbuatan baik dari Jumat. Salah satunya adalah sedekah. Sebagaimana Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau keluar untuk sholat Jumat, beliau membiasakan membawa roti atau selainnya yang ada di rumahnya, lalu menyedekahkannya secara sembunyi-sembunyi di jalan yang ia lalui. Kemudian janganlah kita lupa bahwa keadaan kita bukan menjadi sebuah batasan untuk kita bersedekah. Sedekah seseorang yang dalam kelapangan dan sedekah orang yang dalam kesempitan nilainya tidak sama. Andaikan seorang yang dalam keadaan lapang bersedekah 100.000 dibandingkan dengan orang yang dalam kantongnya hanya punya 200.000 lalu dia menyedekahkan 100.000, maka nilainya lebih banyak yang kedua. Maka perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah sedekah. Apa yang kita miliki di rumah kita bagikan dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu apakah pahala amal-amal yang kita lakukan akan cukup membawa kita ke dalam surganya. Jika kurang, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka, menebus dosa-dosa kita, baru kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Itu pun jika kita kuat untuk menjalani hukuman di dalam neraka. Semoga Allah menghindarkan kita dari azab api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ada beberapa hal lain yang dilakukan oleh Nabi SAW di hari Jumat, yaitu beliau mengunjungi saudaranya, menjenguk orang yang sakit, menghadiri penyelenggaraan jenazah, atau menghadiri akad nikah. Di akhir khutbah kedua ini, marilah kita memperbanyak perbuatan baik, mengerjakan amalan-amalan sunnah di hari Jumat, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, yang tentunya setiap amalan kita dilipat gandakan nilainya. Membaca satu huruf saja dalam Al-Quran bernilai 10 kali kebaikan. Apalagi jika membaca banyak huruf, membaca ayat, surat, memahami artinya dan mengamalkan ajarannya.
Semoga kita dapat termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Mari kita menyibukkan diri dalam kebaikan dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi salam.